Sudah siap? Kalau sudah siap kita mulai ya untuk pembahasan ujian tulis UGM tahun 2019. Oke, yuk mulai yuk. Nomor 36. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram senyawa organik ke dalam 100 gram air. Nah, itu titik didihnya 100,25 Celcius. Jika KB dan KF air masing-masing 0,05. Nah, itu ada typo ya itu ya. Ada salah penulisan soal itu. KB air itu kan 0,52 toh. Atau kita bulatkan jadi 0,5 aja deh. KF air 1,86, maka titik beku larutannya berapa? Jadi ceritanya ada senyawa organik nih, ada senyawa organik. Diketahui titik didihnya 100,25 Celcius. Yang ditanya titik beku. Titik bekunya berapa gitu kan? Nah, ini kan dalam satu senyawa organik yang sama toh. Dalam satu senyawa organik yang sama diketahui titik didih, ditanya titik beku. Kalau senyawa organiknya sama, berarti molalitasnya juga sama. Molalitas saat mendidih sama dengan molalitas saat membeku. Nah, ini konsep dasarnya ya. Kalau kita membahas titik didih, berarti sifat koligatifnya kan delta TB. Rumusnya KB kali molal, ya toh? Kalau kita mau mencari titik beku, berarti kita harus mencari delta TF dulu. Rumusnya KF kali molal. Karena molalnya sama, maka persamaannya bisa kita bikin gimana? Delta TB per KB, gitu kan? Sama dengan delta TF per KF. Kalau TB-nya 100,25, delta TB-nya kan 0,25. KB-nya 0,5 ya, harusnya ya. Delta TF-nya kita cari, KF-nya 1,86. Nah, nanti delta TF-nya ketemu tuh ini. Delta TF-nya itu 0,5 kali 1,86. Berarti 0,93 Celcius. Maka titik bekunya 0 derajat Celcius, titik beku air ya toh, turun sebesar 0,93. Ketemunya minus 0,93 derajat Celcius. Maka jawabannya delta ya. Mantap. Gampang ini. 37. Seorang siswa membuat larutan asam lemah HA konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh pH-nya 2 nih. Nilai Ka-nya berapa? Kalau pH-nya 2, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2 molar, ya enggak? Terus, rumus mencari konsentrasi H plus asam lemah yang ada Ka. Rumusnya gimana? Akar Ka kali Ma. Iya toh? Dah, tinggal kita hajar aja pakai rumus ini ya. H plusnya 10 pangkat min 2. Akar Ka yang kita cari. Konsentrasi asamnya 1. Ya diketahui. Berarti Ka-nya 10 pangkat min 4. Jawabannya delta. Ya. Mantap ya. Gampang. Berikutnya nomor 38. Dalam reaksi inti seperti ini, X itu apa? Oke. Reaksi inti konsepnya bagaimana? Total angka yang atas itu sama dengan total angka atas kanan dan kiri harus sama, gitu kan? Total angka yang bawah kanan dan kiri juga harus sama. Konsepnya kan itu. Bentar, tak tulis reaksinya dulu ya. Nanti tak contohin. Yuk, sekarang kita total angka yang atas sebelah kanan yuk.
Angka atas sebelah kanan ini totalnya berapa? 16 tambah 2. 18 toh. Berarti angka yang atas sebelah kiri juga harus 18. Maka angka yang atas miliknya X adalah 4. Ya toh? Terus total angka yang bawah yuk. Yang sebelah kanan berapa? 8 tambah 1 nih. 8 tambah 1 kan 9 nih. Berarti yang kiri totalnya juga harus 9. Berarti yang bawah ini 2. Oleh karena itu, X, angka atasnya 4, angka bawahnya 2. Siapakah X? Otomatis X adalah alfa. Karena alfa kan lambangnya atas 4, bawah 2. Tuh. Alfa, 4. Oke. Kalau beta positif, beta atas 0, bawah plus 1. Beta negatif, atas 0, bawah min 1. Proton, 1, 1. Gamma, 0, 0. Kan gitu. Ya. Sip. 39 yuk. Oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa? 2 propanol, itu kalau kita gambar gini. Propa C-nya 3. Ol itu berarti ada OH. Ya enggak? Ada OH di C nomor 2, total C-nya ada 3. 2 propanol ini termasuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu apa? Alkohol sekunder itu adalah alkohol yang gugus OH terikat di C sekunder. C sekunder itu C yang mengikat 2 C yang lain. Tak kasih tanda 2 derajat ya. 2 derajat itu artinya C sekunder. Ini kan C yang tengah-tengah ini kan mengikat 2 C yang lain toh. Namanya C sekunder. Kalau C sekunder mengikat OH namanya alkohol sekunder. Alkohol sekunder kalau dioksidasi pasti jadinya apa? Jadinya keton. Yang tadinya CaOH, CHOH, tinggal kita ubah jadi CO saja. C-nya 3 propa. Keton itu berarti berakhiran on, propanol. Atau nama lainnya aseton, buat bersihin kutek. Ya toh? Aseton itu asetil keton. Asetil itu berarti C-nya 2, keton itu berarti CO. Ini kan atom C di sebelah kiri dan kanannya CO kan totalnya 2. Asetil, aseta. Kalau CO itu sendiri namanya keton, aseton. Gitu. Berarti jawabannya bebek ya. Satu lagi, sebelum kita tanya jawab, 40. Jika larutan CuNO32 dialiri listrik melalui elektrode platina, arusnya 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah, kita bikin reaksinya yuk. Pertama-tama kita ion-ionkan dulu. Cu2 plus sama 2NO3 min. Lalu kita bikin reaksi di katoda dan anoda ya. Katoda dan anoda terbuat dari platina. Nah, PT. Di katoda reduksi ion positif. Maka Cu2 plusnya reduksi menghasilkan logam tembaga. Di anoda, anodanya inert. Platina kan inert. Lalu ion negatifnya sisa asam oksi. Inert, lalu sisa asam oksi. Maka oksidasi air di anoda. 2H2O jadi 4H+, O2 sama 4 elektron. Karena yang ditanya berat gas, satu-satunya gas yang dihasilkan itu gas oksigen. Kita bisa hitung pakai Faraday 1 ya enggak? Mol kali PbO-nya oksigen sama dengan arus kali waktu per 96.500.
Mol itu gram per mr. MR-nya oksigen kan 32 loh. PbO, perubahan bilangan oksidasi. PbO itu koefisien elektron, Dek. Nah, ini koefisien elektronnya oksigen 4 ya. PbO-nya 4. Arusnya 0,1, detiknya 193.000 per 96500. Udah, tinggal kita hitung aja tuh ini. Maka gram O2-nya berapa? 193, nolnya jadi 2 ya. Karena dikali 0,1. Ketemunya 1,6 gram. Maka jawabannya bebek. Oke. Kita rehat dulu. Silakan kalau ada pertanyaan 5 nomor pertama boleh. Nah, jadi kalau menurut soal nomor 41 ini kan sudah ada reaksinya nih. Sudah ada reaksinya dalam kata-kata, itu tinggal kita tulis saja ya dalam bentuk persamaan reaksi ya. Na tambah H2O jadi NaOH sama H2. Terus jangan lupa disetarakan. Na-nya 1 udah sama, oksigennya 1 sudah sama. Tapi hidrogennya harus 2. Maka kita kasih koefisien setengah di depan H2. Supaya total hidrogennya jadi 2 ya. Gitu. Terus pH-nya 13 plus log 2. 13 plus log 2 kan pH basa. Sesuai sama reaksi ini yang menghasilkan basa NaOH. Pertanyaannya adalah berapa volume gas H2 saat STP. Nah, kita cari dulu deh berapa konsentrasi NaOH-nya. pH 13 plus log 2. Karena NaOH itu basa, kita cari pOH-nya. 14 dikurangi pH gitu kan. Berarti 1 min log 2. Maka konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Karena basa kuat itu kan rumus mencari OH- itu kan konsentrasi basa kali valensi. Valensinya NaOH kan 1, karena OH-nya ada 1. Maka konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa. Konsentrasi basanya juga 0,2. Nah, berarti ini NaOH-nya 0,2 molar ya. Volumenya 500 ml. Kalau dikali, ketemunya milimol. 0,2 kali 500 itu berapa? 2 kali 50. 100 ya. 100 milimol NaOH, koefisien 1 nih. Maka H2 koefisien setengah berapa milimol? 50 milimol. Dijadikan volume yuk. Volume STP H2 50 kali 22,4 berapa? 1120. Tapi satuannya mililiter ya. Kenapa kok mililiter, Pak? Karena 50-nya milimol. Kalau milimol itu pasangannya mililiter. Kalau dijadikan liter 1,12 liter. Set. Mantap. Alfa jawabannya ya. Itu nomor 41. 42. Pada fase gas, jumlah elektron apa ini? Enggak kelihatan. Jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X. Kalau nomor atomnya 30. Kita nyari elektron jomblo, ya enggak? X mana tadi? X 30. Kalau kita konfigurasikan gimana? AR itu 18 ya. 4S2 20
3D10, 30. Ya toh? Kalau konfigurasinya AR, itu pasti elektronnya sudah berpasangan deh. Konfigurasi elektronnya gas mulia itu pasti sudah berpasangan. Berikutnya S2. S2 itu kan berarti satu kotak ada 2 elektron berpasangan. S-nya penuh, berarti kalau udah penuh tuh berpasangan. D10. D kan 5 kamar. Setiap kamar maksimal 2. Berarti D juga sudah penuh dong. Kalau sudah penuh, berarti nggak ada elektron tunggal. Ya, maka tidak ada elektron tunggal nih. Tidak ada elektron jomblo. 0 berarti. Karena AR-nya stabil, berpasangan semua, S2 sama D10-nya penuh. Tidak ada elektron tunggal. Gitu ya. 43. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki xenon pada senyawa XeF4 masing-masing berapa? XeF4. Xenon itu golongan berapa? Ayo. Xenon itu golongan 8A, ya toh? Berarti punya 8 elektron valensi ya. Tapi nanti elektron yang menghadap F itu digambarkan 1. Karena F itu cuma butuh 1 dari xenon. F itu kan sudah punya 7 elektron valensi. Biar jadi 8 tinggal kurang 1. Nah, nanti ini susunan elektronnya xenon seperti ini. Kalau susunan elektronnya F kan golongan 7A tuh. Berarti elektron valensinya 7 ya. Elektron valensinya 7. Ini kayak gini ya. Nah. Ya udah. Berarti nanti F-nya 8, F-nya 8 kan gitu. F-nya 8, F-nya 8. Xenonnya kan sudah 8 xenonnya. Sekarang tinggal kita hitung ada berapa pasangan elektron ikat sama pasangan elektron bebasnya xenon. Elektron ikatnya ada 4 pasang ya. 4 pasang elektron ikat. Terus PeB-nya xenon ada 2. 2 pasang elektron bebas. Ini yang atas sama yang bawah. Berarti 4 dan 2 jawabannya cendol. Gitu. Itu nomor 43. 44. Klorinasi benzena. Berarti C6H6 tambah Cl2 ya. Tak tulis ClCl. Menghasilkan C6H5Cl sama HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 berapa? Reaksinya kan kalau kita lihat sudah setara ya. Nah sekarang kalau 3,36 liter Cl2 STP itu berapa mol? Dibagi 22,4. Berarti 0,15 mol ya. Ditanya benzenanya. Benzena koefisien 1 loh ini. Kalau koefisien 1 0,15. Maka C6H6 atau benzenanya juga 0,15. Biar jadi gram dikali MR yuk. MR-nya benzena. 12 kali 6, 72. 72 tambah 6, 78. 0,15 dikali 78. 11,7. Satuan gram. 45. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas CO sehingga menghasilkan besi dan CO2.
volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur saat 8 gram gas helium volume 2 liter adalah? Bikin reaksinya yuk. Fe2O3 tambah CO jadinya Fe sama CO2 disetarakan ya. Fe-nya 2. Nanti kita bikin 3CO sama 3CO2. Nah, setara toh. O-nya 6, C-nya 6, Fe-nya 2. Nah, Fe2O3-nya kan 80 gram. MR-nya berapa? 112 tambah 48. 160. 80 dibagi 160, setengah mol. Koefisien 1 setengah mol. Maka CO2 koefisien 3, 0,15 mol. Nah, terus 0,15 mol ini jadikan liter ya. Caranya gimana Pak? Cara biar jadi liter. Pakai gas pembanding, yaitu gas helium. 8 gram gas helium itu kan setara dengan 2 mol. Kalau 2 mol itu sama dengan 2 liter, gitu kan? Iya enggak? 8 dibagi 4 toh. 8 dibagi 4 kan 2. 2 mol sama dengan 2 liter. Lah terus CO2-nya berapa? Bentar. Ini CO2-nya bukan 0,15 mol ya. 1,5. Nah, harusnya 1,5 ini. 0,5 kali 3 kan 1,5. Berarti kalau CO2 1,5 mol setara dengan berapa liter? Ya 1,5 liter. Jawabannya alfa. Oke? Oke. Ada pertanyaan silakan. Jadi diketahui pembentukan SO3 sama pembakaran SO2 ya. Nah, kalau kita bikin reaksinya, jadinya kan seperti ini nih. Diketahui dua reaksi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maka kalau reaksi pembentukan 32 gram SO2 berapa? Yang ditanya pembentukan SO2. Berarti kan reaksinya harus S tambah O2 jadi SO2 toh. Nah, ini delta H-nya berapa gitu loh. Gimana caranya dari dua reaksi yang diketahui ini, nanti setelah kita bolak-balik, setelah kita tambah, hasilnya jadi S tambah O2 jadi SO2. Berarti SO3-nya harus kita musnahkan, ya enggak? SO3-nya harus kita musnahkan. Coba sekarang kalau reaksi yang pertama tetap, enggak kita apa-apain. Reaksi yang kedua kita balik ya. Reaksi yang kedua kita balik. Kalau dibalik berarti tandanya berubah. Jadi B. Kita tambah. SO3-nya kecoret. O2-nya juga kecoret. 3/2 sama 1/2 itu selisihnya berapa? 3/2 dikurangi 1/2. 1O2 ya. Tambah 1O2 jadi SO2. Nah, jadilah reaksi seperti yang diminta soal. Delta H-nya gimana? Ya tinggal kita tambahkan aja. Minus A plus B atau B min A. Apakah ini jawabannya? Bukan, ini belum jawabannya. Delta H B minus A itu kalau SO2-nya 1 mol.
Padahal yang diminta soal SO2-nya berapa mol? 32 tambah 32, 64. Berarti setengah mol ya. Nah, sekarang kalau SO2-nya setengah mol nih. Berarti kan delta H-nya juga setengahnya, toh. Setengah dari B min A. Harusnya jawabannya ini. Tapi nggak ada ya. Setengah mol kan berarti setengahnya dikali setengah. 0,5 kali B min A. Gitu. Nggak ada jawabannya ya. Ya. 47. Untuk reaksi seperti ini, berdasarkan data, order reaksi totalnya berapa? Misal kita mencari ordernya X. Kalau mencari ordernya X, itu ada tipsnya. Pilihlah Y yang sama, ya enggak? Y yang sama itu adalah data 1, 3. Jika data satunya X itu 0,02, menjadi data 3X 0,06, berarti kan kenaikannya sudah 3 kali lipat, toh? Lalu kita lihat lajunya. Laju 1 sampai laju ketiga itu berubahnya berapa kali? 9 kali lipat, ya enggak? Berarti perubahannya X3 menyebabkan perubahannya V jadi naik 9 kali. 3 pangkat berapa biar ketemunya 9 gitu loh. 3 pangkat 2. Berarti ordernya X2 ya. Dengan cara yang sama, yuk cari ordernya Y. Tipsnya pilihlah konsentrasi X yang sama. Berarti kita pakai data 2 dan 3. Karena X-nya sama. Y-nya, Y2 dan 3 naik berapa kali ini? Naik 3 kali ya. 3 pangkat berapa, kan gitu. Terus laju reaksinya dari 2 ke 3 naik berapa? Naik 3 kali juga. 9 jadi 27 kan naik 3 kali toh. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 3 kali. Maka Y sama dengan 1. Karena yang ditanya total, berarti order reaksi X tambah order reaksi total. 9 tambah, 9. 2 tambah 1. 3 ya. Nah. Cara gampangnya gitu kan. X-nya naik berapa kali, lajunya jadi berapa kali kan gitu. Y-nya naik berapa kali, X-nya naik berapa kali. Itu bisa digunakan untuk menentukan order. Oke? Lanjut. Logam kalium dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Ya salah. Larutan loh. Ada airnya larutan itu. Yuk masih ingat nggak? Kalau golongan 1A, 2A, ALMN, maka yang tereduksi di katoda siapa? Kalau ion positifnya 1A, 2A, ALMN, maka yang mengalami reduksi di katoda adalah air. Oksidasi air. No? Kok oksidasi air sih? Reduksi air, sorry. Katoda kan reduksi. Reduksi air itu kalau ion positifnya 1A, 2A, ALMN.
2H2O tambah 2 elektron jadi 2OH- sama H2. Jadi nggak ada kalium yang dihasilkan, nggak ada kalium yang dihasilkan. Berarti pernyataan 1 salah ya. Sebab pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi jadi K. Larutan loh, larutan. Larutan 1A, 2A, AlMn. Itu kalau di katoda yang reduksi air. Salah juga. Salah-salah. Eko. 49. Gas karbon dioksida atau CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam. Penyebab utama hujan asam itu siapa? Penyebab utama hujan asam. Ada 2 ya. Ada SO2 sama ada NOx. SO2 nanti akan menghasilkan H2SO4. Kalau NOx nanti akan menjadi HNO3. Nah, berarti penyebab utama hujan asam itu asamnya harus asam kuat, ya enggak? Nah, itu berbeda dengan CO2. Kalau CO2 nanti akan menjadi asam karbonat. Asam karbonat ini asamnya lebih lemah toh. Ya pH-nya kira-kira 5 lah, 5 sampai 6 asam lemah. Kalau asam kuat ini kan pH-nya 1 sampai 3. Saking kuatnya. Berarti nomor 49 pernyataan pertama benar ya. Pernyataan kedua benar juga. Berhubungan enggak? Karena CO2 itu asam lemah, maka CO2 tidak penyebab hujan asam. Masuk akal ya? Berhubungan ya, berarti alfa jawabannya. Karena hujan asam kan syarat asamnya harus kuat. Lah padahal CO2 itu asam lemah ya. Pada reaksi seperti ini, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Ya, reaksi ke kanan reaksi ini itu tipenya endoterm atau eksoterm. Kalau delta H-nya positif, maka reaksi ke kanan selalu mengikuti tanda delta H. Gitu ya. Berarti kalau delta H-nya positif, maka reaksi ke kanan ini endoterm. Sebaliknya, reaksi ke kiri ini eksoterm. Berarti benar ya. Kalau dipanaskan itu kan berarti suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, maka geser ke endoterm. Endoterm itu ke kanan, berarti benar. Sebab reaksi ini adalah salah satu contoh endotermik benar. Berhubungan enggak? Karena reaksinya endotermik, maka bergeser ke kanan karena dipanaskan. Betul ya, berhubungan ya. Alfa berarti. Berikutnya nomor 51. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Pakai PV nRT itu. PV sama dengan nRT. Kalau suhunya naik,
maka tekanannya juga naik. Berarti benar ya? Nah, sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Kalau suhunya naik, T-nya naik, partikelnya semakin cepat bergerak, ya enggak? Partikel cepat bergerak. Kalau partikelnya cepat bergerak, berarti makin sering bertumbukan, ya enggak? Makin sering bertabrakan. Nah, partikel yang bertabrakan itu partikel gasnya, toh. Kalau partikel gasnya saling bertabrakan, maka tekanan gasnya juga semakin besar. Gitu. Atau kalau dibuktikan pakai rumus, ini kayaknya udah kalian dapatkan di kelas 11 deh. Energi kinetik apa ya? Termodinamika apa ya? Energi kinetik termodinamika tuh rumusnya gimana? 3/2 nRT, ya toh? Kalau suhunya naik, energi kinetiknya akan semakin besar toh? Nah, coba kita substitusi ya, kita bawa ke PVNRT ya. Berarti kan nRT sama dengan 2/3 energi kinetik. Maka P kali V sama dengan 2/3 EK. Kalau suhunya naik, energi kinetik naik. Kalau energi kinetiknya naik, maka tekanannya juga naik. Terbukti ya, benar-benar berhubungan berarti. Gitu doang. Itu 51. Berikutnya 52. Hasil kali kelarutan atau KSP. KSP AgCl dalam air dapat ditingkatkan dengan cara bagaimana? Kalau KSP-nya meningkat, berarti apa? Nilai S semakin besar. Kalau nilai S semakin besar artinya apa? Semakin mudah larut. Apakah perlu ditambah pelarut? Kalau ditambah pelarut, justru konsentrasi makin kecil. Konsentrasi makin kecil tuh nilai S-nya makin kecil nanti. Ditambah NaCl sama ditambah AgNO3 itu punya ion senama. Adanya ion senama kan memperkecil kelarutan, memperkecil nilai S. Makanya nggak pakai ion senama. Dipanaskan ya udah benar. Kalau semakin lama dipanaskan berarti semakin mudah larut. Gitu. Jadi kalau suatu larutan yang ada endapan dipanaskan, endapan tersebut akan lebih cepat larut. Oke. 53. Senyawa yang punya isomer cistran. Berarti harus kita gambar ini. Dua dibromo 2 butena. Butena kan C-nya 4. 2 butena, rangkap 2-nya di C nomor 2.
Ada bromo di C nomor 2 sama C nomor 3. Nah, kalau kita gambar bentuk kupu-kupu kan jadinya seperti ini loh. CH3, ini Br, ini CH3, ini Br. Salah satu ciri-ciri isomer cistran itu apabila masing-masing C rangkap mengikat dua hal yang berbeda. C rangkap sebelah kiri mengikat CH3 sama Br, dua-duanya beda. C rangkap sebelah kanan mengikat CH3 sama Br. Berarti punya isomer cistran ya, benar ya. 2 butena. C-nya 4. Nah, gitu. Kita genapi atom hidrogennya. Ini H, ini H, ini H. Nah, ini juga bisa ya. Kalau kita gambar bentuk kupu-kupunya kan jadi gini. Masing-masing C rangkap mengikat dua atom atau dua gugus yang berbeda. Nomor 3. 3,4 dihidroksi 3 heksena. Berarti C-nya 6. 3 heksena. Di C nomor 3 ada rangkap 2. Di C nomor 3 ada OH, di C nomor 4 ada OH juga ya. Hidroksi itu OH, Dek. Tinggal kita bikin jadi bentuk kupu-kupu loh. C2H5, ini OH. Terus apa itu? C2H5 juga ya? C2H5 juga. Terus ini OH. Nah, masing-masing C rangkap mengikat dua hal yang berbeda. Masing-masing C rangkap mengikat dua ikatan yang berbeda. Struktur 4, 2 heptena. C-nya 7 berarti ya. Di C nomor 2 ada rangkap. Oke. Tinggal kita genapi yaitu ya atom H-nya ya. CH3, H, 2 gapat. Berarti C4H9. Ya enggak? 2 gapat. Berarti di sini H. Udah. Masing-masing C rangkap mengikat dua hal yang berbeda. Berarti punya isomer cistran semuanya. Semuanya benar tuh berarti apa? Eko. Lanjut ya. 54. Unsur X memiliki nomor atom 19. Pernyataan yang benar. Kita konfigurasikanlah. AR 18 toh 4S1. Nah, kalau elektron valensinya S1 berarti golongan berapa? Golongan 1A. 1A kan S1 toh. Golongan 1A kan semuanya logam. Bilox maksimalnya hanya +1 saja. Sesuai golongannya. Terus kalau logam itu dapat membentuk oksida basa, bukan oksida asam.
Logam hanya bisa membentuk oksida basa ya, bukan oksida asam. Berarti 1 benar. 3 juga benar toh? Bebek. Membentuk ikatan kovalen ya salah no. Logam itu kan salah satu pembentuk ikatan ionik. Terakhir, di antara reaksi kesetimbangan yang belum setara, mana reaksi yang Kp sama dengan Kc? Syarat Kp sama dengan Kc apa, Dik? Masih ingat rumus ini enggak? Kp sama dengan Kc RT delta N. Kapan Kp sama dengan Kc? Kalau delta N-nya bernilai 0. Delta N itu apa? Delta N itu total koefisien gas kanan kurangi kiri. Nah, supaya delta N-nya 0, maka koefisien gas kanan dan kiri harus sama juga. Tapi sayangnya ini reaksinya belum setara ya. Setarain dulu deh. Nih, koefisien gas kiri 1, koefisien gas kanan 1,5. Jelas beda ya. NH3 jadi N2 sama H2. Setarain. Koefisien gas kiri 2, koefisien gas kanan 4. Beda jauh. Yang 3, udah setara ya itu ya. PCl5, koefisiennya 1 di kiri. Ini 2, jelas beda. HI. HI jadi itu harusnya H2 sama I2 ya. Nah, koefisiennya kita tulis 2 di depan HI. Koefisien kiri 2, koefisien kanan totalnya 2. Koefisiennya sama, delta N-nya 0, maka Kp sama dengan Kc. Dah. Yuk, nomor berapa yang masih bingung tanyakan yuk.